Karena semakin hari teknologi itu semakin canggih. Semakin hari semakin canggih. Kalau dahulu orang berperang menggunakan pesawat tempur, hari ini orang berperang menggunakan pesawat tanpa awak. Kalau hari ini orang berperang menggunakan tank yang ada pengendalinya, supirnya, maka sudah ada beberapa tank yang tidak ada supirnya. Bagaimana di masa yang akan datang? Bisa jadi lebih canggih daripada itu. Hanya saja saat ini akal manusia belum terbayang, belum sampai ke sana. Contoh lain tentang teknologi, karena teknologi ini adalah bagian dari tanda akhir zaman. Terbayang tidak oleh kita Bapak Ibu? Handphone kita itu dari tangan nanti. Terbayang tidak? Jadi kita nggak perlu pakai handphone ini lagi. Handphone itu letak aja chip sini, bisa nelpon. Hari ini mungkin masih agak mustahil. Masa iya sih bisa seperti itu? Tapi dengan teknologi manusia, bisa saja itu dibuat. Pengembangan setiap hari semakin beragam. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata ala jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma astaqimna fi dinika, Allahumma akhlisna fi kulli amal. Rabbana afir alaina sabara wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Lalu mengapa pembahasan kita tentang akhir zaman? Kalau ada yang bisa menjelaskan sedikit saja, akan saya kasih hadiah. Hadiahnya buku Sifat 20. Karena ada yang bertanya, pembahasan kan selama ini tentang kematian Ustaz. Tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Mengapa babnya menyerempet ke akhir zaman? Ya, silakan Pak Haji. Ya, karena akhir zaman itu menunjukkan tentang akhirat. Yang mananya menunjukkan akhirat? Silakan Pak Haji. Ambil dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sifat 20. Ya, sama-sama. Ya. Ada 3 lagi, ada 2 lagi. Nanti kita buat pertanyaan terakhir. Kalau yang tertidur pastinya tidak dapat. Jangan tertidur. Ya. Karena memang satu fase menuju akhirat itu ada fase namanya kiamat. Alam dunia, alam barzakh, akhirat. Sebelum sampai ke akhirat ada fase kiamat. Kiamat dibagi oleh para ulama ke dalam 2 pembahasan. Satu namanya kiamat kecil, al-qiyamatu as-sughra, yaitu adalah tanda-tanda akhir zaman. Orang menyebutnya hari ini akhir zaman. Yang kedua al-qiyamatu al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Inilah yang menyebabkan nanti alam semesta ini hancur binasa. Kapan masa itu tak perlu kita tanya. Karena itu urusan Allah. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang dikerjakan Allah, tetapi orang-orang kafir itu tetap saja mempertanyakan itu. Artinya itu adalah hak prerogatif Allah. Manusia tak diberitahu.
Bahkan tentang kiamat itu wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Malaikat yang terdekat sekalipun dan nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak mengetahui kapan pastinya terjadinya hari kiamat itu. Rasul hanya menyebutkan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini satu buku dengan buku yang lain beragam. Ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 50, ada yang menyebutkan 100, tergantung bukunya. Maka dalam buku kita menyebutkan hanya 36 saja. Selesai nanti yang 36 ini tanda-tanda kiamat kecil, kemudian kita masuk kepada tanda-tanda kiamat besar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bab kita pada pagi ini tentang masa-masa di mana mata tertuju ke negeri Syam. Mata tertuju ke negeri Syam ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna zahir. Betul-betul mata menengok negeri Syam. Mengapa mata menengok negeri Syam? Karena keadaan yang semakin hari semakin sulit. Dahulu sulit juga. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, kesulitan itu jauh merata. Maka mata tertuju kepada negeri Syam melihat penderitaan saudara dan saudari kita. Bahkan kebaikan negeri Syam itu memberikan efek positif kepada kebaikan negeri-negeri yang lain. Ada satu penelitian yang diteliti oleh Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi, di mana beliau dalam tesisnya, disertasi profesornya itu menemukan satu teori yang disebut circle of barakah, circle keberkahan. Jadi Baitul Maqdis itu disebutlah circle keberkahan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu. Barakna kami berkahi haulahu, sekitarnya. Sekitarnya ini kalau buat radius, sekitarnya ini berapa jauh? Ada mengatakan sekitar Masjid Al-Aqsa saja, ada mengatakan sekitar Palestina saja, ada mengatakan sekitar negeri Syam saja, Lebanon, Suriah, Jordania, sama dengan Palestina. Ada mengatakan, ini penelitian terakhir beliau itu, waktu itu pernah diundang ke Pekanbaru Bapak Ibu, Abdul Fattah Al-Uwaisi. Dia, istrinya, dan anak-anaknya memfokuskan diri untuk meneliti Baitul Maqdis. Anak yang bernama Dr. Khalid Al-Uwaisi, dan saya pernah bertemu dengan beliau ketika di Karanganyar dahulu. Dan anak perempuannya pun meneliti satu persatu tentang keberkahan negeri Palestina itu. Nah, yang kita ambil di situ adalah tentang circle of barakahnya, lingkaran keberkahan yang belum teliti. Nah, kenapa beliau mengatakan keberkahan negeri-negeri lain itu bersumber dari Palestina? Karena ada satu hadis yang menyebutkan apabila fasada rusak ahlu Syam, penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Berarti hadis ini menunjukkan negeri Syam itu menjadi magnet. Kalau negeri Syam itu rusak, maka kalian akan ikut rusak. Begitulah kira-kira maknanya. Kalau negeri Syam itu aman, maka negeri kalian akan ikut aman. Kenapa bisa begitu negeri Syam? Nah, dari sisi keuntungan duniawi, Palestina atau negeri Syam itu adalah yang menghubungkan satu benua ke benua yang lain. Disitulah jalur terdekat. Hal ini bisa kita tanya ke Pak Lukman. Kalau melingkari benua itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setengah tahun. Betul nggak Pak? Tapi negeri yang terdekat Bapak Ibu, kemana kita pergi? Maka dari negeri Syam itulah lautnya melimpah, hasil buminya luar biasa dibandingkan negeri yang lain. Kalau kita hari ini ke Saudi, kita mendapatkan makanan yang banyak, ikan-ikan yang segar. Sebagian chef kita mengatakan sebenarnya ini bukan dari Saudi, tapi diambil dari luar. Begitu kata mereka. Kita tidak tahu pastinya Bapak Ibu. Nah, ada memang mengatakan ini dari Saudi karena mereka mengairi, menghijaui negeri-negeri mereka. Artinya apa? Tidak seperti negeri Syam. Negeri Syam itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif.
Ketika di musim dingin, mereka berdagang ke Yaman, karena Yaman itu panas. Ketika musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam, karena negeri Syam itu memang menjadi pusat sejak dahulu sampai hari ini, pusat perdagangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi ini dalam tesisnya itu menyampaikan ke banyak kampus universitas, termasuk hari itu beliau kuliah umum di Universitas UIR waktu itu, dan menjelaskan keberkahan tentang negeri Syam. Nah, tema kita di awal tadi, mata tertuju ke negeri Syam. Ada dua makna. Makna yang pertama, mata kita melek ke sana. Maka hari ini saya yakin sejahil-jahilnya orang atau orang yang tak beriman sekalipun matanya tertuju ke negeri Syam. Yang selama ini mungkin terselubung Bapak Ibu. Selama ini matanya hanya menengok ke Mekah dan Madinah. Dalam satu riwayat disebutkan, kharabul Madinah, runtuhnya Madinah, umronul Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu akan makmur. Ini kan ungkapan Nabi 14 abad yang lalu. Mungkin nggak nanti kota Madinah itu ditinggalkan? Kalau menengok keadaan Bapak Ibu yang tidak ada pedulinya sedikit pun, terutamanya penjaga Haramain itu, bisa jadi kita enggan untuk datang ke sana. Berarti kalau enggan ke sana, Ustaz, nggak ada orang yang haji dan umroh. Haji dan umroh tidak mesti ke Madinah. Haji dan umroh itu cukup ke Mekah saja. Ke Mekah, ambil miqat di Tanim ataupun di Jeddah dekat Lamlam, langsung ke Mekah, habis itu pulang. Ke Madinah itu kita hanya melihat baginda Nabi, kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di mana beliau menyebutkan dalam Mustadraknya, an Abdullah ibni Amr qala, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, suatu masa, la yabqa fihi mu'minun, tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa, illa lahiqat Syama, kecuali akan ikut bergabung ke negeri Syam. Tidak ada satu pun mukmin kecuali akan ikut bergabung ke negeri Syam. Bergabung di sini, di situ ada yang memahami terjadinya al-malhamatu al-kubra, perang Armageddon di akhir zaman. Ini pendapat para ulama. Memastikan hanya Allah yang tahu. Karena ulama ketika membaca teks, mereka memahami sesuai kemampuan. Itu sebab satu ulama ini berbeda pendapat. Dan sebenarnya berbeda pendapat itu hal yang lumrah, tidaklah tercela. Orang bisa berbeda pendapat dan bisa juga berbeda pendapatan. Biasa itu. Yang berbeda pendapatan banyak di antara kita. Yang beda pendapat pun banyak. Jadi tak tercela sebenarnya. Kecuali sudah menyinggung ranah akidah. Yang satu mengatakan beriman wajib, yang satu tidak. Yang satu mengatakan qala Allahu qala ta'ala, disebutnya qala Rasul. Yang satu mengatakan innama qali, disebutnya perkataan Rasul. Kalau itu ya tentu kita bantah, sebab tidak boleh seseorang mengatakan suatu perkataan yang tidak disebutkan oleh Nabi. Lalu kemudian orang ini menyandarkan perkataan itu kepada Nabi. Ini kan menjadi suatu yang sangat salah kaprah. Karena kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, maka dia telah memesan tempatnya di neraka. Nah, kalau semacam ini tentu kita harus luruskan, harus sampaikan. Tak bisa seorang muslim mengatakan, biarkan saja Ustaz, kan dia yang sesat. Biarkan saja Ustaz, kan dia yang menanggung nanti di akhirat. Kalau dia sendiri, tak ada masalah Bapak Ibu. Ini jamaahnya lebih banyak daripada jamaah Masjid Nurul Huda. Ramai jamaahnya, Pak. Lalu kemudian dia mengatakan, ini adalah perkataan Nabi. Nabi tak pernah bersabda semacam itu. Hal semacam ini mestilah dijelaskan secara ilmiah oleh para ulama, ataupun mungkin dalam hal ini yang berhak adalah MUI kita. Nah, mata tertuju ke Syam. Mengapa mata tertuju ke Syam? Karena penduduk negeri Syam mendapat
perlakuan yang tidak manusiawi. Kalau sekali orang diintimidasi, diusir, disiksa, diperangi, dibunuh sekali dua kali, masih mungkin perang sebentar aja. Tapi kalau setiap hari disuguhkan pemandangan yang tidak sanggup kita tengok, Bapak Ibu, kira-kira darah kita mendidih nggak itu? Pasti itu, Pak. Saya ketika menengok, Allahu Akbar, bantuan dihancurkan oleh Zionis, bantuan kita tuh dihancurkan. Ini video-video yang langsung orang Gaza itu sendiri yang memvideokan. Sebelumnya ketika perang di Suriah, orang tua yang mungkin berbeda keyakinan mereka ditembak begitu saja. Sekali kita tengok, ya mungkin lah, belum begitu panas darah kita. Dua kali kita lihat, belum juga lagi. Tapi kalau setiap hari disuguhkan yang semacam itu, tentu setiap orang akan ada niat dalam hatinya, kalau saya diberi kemampuan pasti saya akan pergi. Masalahnya sekarang kita belum diberi kemampuan untuk itu. Maka dalam satu riwayat itu disebutkan akan senantiasa ada di antara umatku, la yazaluna min ummati zahirina al-haqqi, akan senantiasa ada di antara umatku yang akan tegak, yang akan menegakkan kebenaran, tidak peduli mereka itu yakhzuluhum man khazalahum, tidak peduli mereka itu apa kata orang. Artinya tidak peduli apa kata orang, masa itu sudah masa di mana manusia sudah muak. Hari ini belum lagi, Bapak Ibu. Apa contohnya kalau orang itu sudah muak? Di Mesir itu Husni Mubarak berkuasa 32 tahun. Setahun orang bisa terima, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau dia terus yang berkuasa, lama-lama orang muak juga. Di Indonesia dulu pernah juga begitu. Dia lagi sampai masanya di tahun itu, maka kemudian orang pun bosan. Akhirnya apa yang terjadi? Apapun yang akan dihadapi ke depan, dia akan lakukan. Begitulah kalau orang sudah sampai batas. Hari ini kita menyaksikan penduduk negeri Syam, khususnya di sini adalah hari ini hanya sebatas mata kita yang tertuju ke sana. Belum bisa mengikutkan serta diri untuk bergabung ke sana. Karena memang ya disebabkan adanya aturan internasional dan seterusnya. Tapi hal semacam ini bisa saja berubah. Karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang pakem di dunia ini kecuali Al-Quran dan hadis saja. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, an Abdullah ibn Amr an abihi qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakhruju narun, akan muncul api, min Hadramaut, dari Hadramaut. Hadramaut ini berarti Yaman. Sampai hari ini Yaman belum terjamah. Kawan-kawan kita yang kuliah di Yaman, mereka itu sangat kampungan, Bapak Ibu. Saya sebut kampungan berarti bukan orang kampung. Internet tidak ada di sana. Jadi internet itu kalau mereka mau kalau mau chattingan, video call dengan orang tuanya di dunia, berarti di alam barzah, berarti di Indonesia, maka mereka mencari di kota-kota, hanya titik-titik tertentu saja dapat. Tanya kepada orang yang biasa berdagang internasional, kenapa negeri Yaman itu tidak banyak orang bepergian ke sana? Karena perdagangan tidak hidup. Betul enggak, Pak Lukman? Di sana tuh enggak seperti negeri lain, Bapak Ibu. Enggak seperti di Mesir, enggak seperti di Turki. Orang kalau ke Yaman, tidak ada pesawat langsung ke Yaman. Dia mesti transit dulu ke Mesir, transit dulu ke Abu Dhabi, atau ke Turki baru ke Yaman. Saya tanya kawan-kawan yang ngurus anak-anak ke sana, kenapa tidak ada pesawat langsung? Apakah pesawatnya tidak sanggup? Bukan. Karena Yaman itu bukan negara bisnis, kata dia. Katanya begitu. Jadi tidak seperti negara yang lain. Hari ini keadaan semacam itu. Tapi suatu saat nanti, entah kapan itu masanya, hanya Allah saja yang tahu. Kata Rasulullah, satakhruju narun, akan muncul api min Hadramaut, dari Hadramaut. Au min nahri bahril Hadramaut, atau dari laut Hadramaut. Ada yang memahami ini, Bapak Ibu?
ini termasuk Syiah Houthi nggak Ustaz? Karena Syiah Houthi itu berada di pinggiran Yaman. Yaman itu ada dua negara. Ada Yaman yang di pinggiran, apa namanya tuh? Yaman Utara sama Yaman Selatan. Yaman Utara yang dekat lautan itu dihuni oleh Houthi. Houthi itulah yang senantiasa menghadang kapal-kapal perang yang dikirim oleh Amerika dan sekutunya. Nah, zaman itu kan belum terjadi ya Bapak Ibu. Zaman 14 abad yang lalu tak terbayang oleh sahabat, oleh para ulama kala itu. Masa ia bisa api muncul dari laut Hadramaut? Emang api bisa hidup di tengah laut? Tapi dengan kecanggihan teknologi, adanya bom nuklir dan seterusnya, bom yang besar itu, rudal, maka hal itu saat ini tidak mustahil. Saat ini, apalagi di masa nanti. Karena semakin hari teknologi itu semakin canggih. Semakin hari semakin canggih. Kalau dahulu orang berperang menggunakan pesawat tempur, hari ini orang berperang menggunakan pesawat tanpa awak. Kalau hari ini orang berperang menggunakan tank yang ada pengendalinya, supirnya, maka sudah ada beberapa tank yang tidak ada supirnya. Bagaimana di masa yang akan datang? Bisa jadi lebih canggih daripada itu. Hanya saja saat ini akal manusia belum terbayang, belum sampai ke sana. Contoh lain tentang teknologi, karena teknologi ini adalah bagian dari tanda akhir zaman. Terbayang tidak oleh kita Bapak Ibu? Handphone kita itu dari tangan nanti. Terbayang enggak? Jadi kita nggak perlu pakai handphone ini lagi. Handphone itu letak aja chip sini, bisa nelpon. Hari ini mungkin masih agak mustahil. Masa iya sih bisa seperti itu? Tapi dengan teknologi manusia, bisa saja itu dibuat. Pengembangan setiap hari semakin beragam. Akan muncul api dari Yaman ataupun dari Laut Hadramaut qabla yaumal qiyamah, sebelum datang hari kiamat. Berarti hari kiamat tanda-tanda yang kita sebutkan seperti Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, dan tiupan sangkakala pertama dan kedua. Tahsyurun nasu, yang mengumpulkan manusia. Mahsyar itu artinya berkumpul. Mahsyar berkumpul di akhirat, hasyar artinya berkumpul, yang mengumpulkan manusia. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau sampai di zaman itu, kan kami hidup di zaman itu, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Kira-kira perintahnya pergi ke Mekah atau Madinah? Tidak disebut di situ Bapak Ibu. Enggak ke Mekah, enggak ke Madinah. Disebut ke Yaman juga tidak. Kata Rasulullah, alaikum bisyam, hendaklah kalian pergi ke negeri Syam. Nah, kenapa ke Syam? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus ke Syam? Karena Dajjal itu akan muncul di Syam. Tepatnya di Palestina. Akan muncul pengikut-pengikut Dajjal itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Jumlah mereka dalam riwayat disebutkan samanina alfan, 80.000. Mereka memakai toyolosan. Toyolosan itu selendang yang diselempangkan dari belakang. Itulah ciri-ciri Yahudi nanti yang memakai selendang dari belakang. Siapa yang dimaksud oleh Nabi di sini? Menurut para ulama, mereka adalah para rahib-rahib yang mengembosi, yang memprovokasi orang-orang yang berkeyakinan sama dengan mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita tengok Netanyahu itu, mereka itu kan sebagai tameng saja di luar. Yang menggerakkan itu bukan di luar, tapi di belakang semua. Orang berbuat berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu dapat dari orang yang berilmu. Siapa orang berilmu dari kalangan orang Yahudi? Para rahib-rahib mereka. Kalau tentara itu tidak ada ilmunya, Pak. Karena mereka dari kecil sudah dididik untuk berperang. Apa atas perintahan atasannya, maka mereka akan lakukan. Nurut saja, karena begitulah di dunia militer. Apa kata atasannya, apa kata jenderalnya, maka dia akan ikut. Nah, jenderalnya ini siapa yang mengontrol? Di belakangnya ada para alim ulamanya mereka. Di sini adalah para rahib yang berperan terhadap orang-orang Yahudi hari ini.
Kaum Syam, manusia berkumpul di negeri Syam. Kemudian setelah itu akan muncul kekhalifahan di Syam. Terjadi perang besar, maka akan muncul kekhalifahan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, An-Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir, kunna qu'udan fil masjid. Suatu ketika kami duduk di masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bashir, dan Bashir itu adalah seorang laki-laki yakufu hadithahu, yang menahan pembicaraannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwatun fikum, akan ada masa kenabian di antara kalian, masya Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Antakuna, dan hal itu akan terjadi. Summa yarfa'uha, kemudian Allah angkat masa kenabian itu. Nah, masa kenabian Nabi selesai diangkat. Summa sya'a ayyarfa'aha, summa takunu khilafah, kemudian setelah itu akan terjadi khilafah. Ala minhajin nubuwah, yang tegak di atas kenabian. Minhajin nubuwah, yang sesuai dengan syariat Nabi. Kalau khilafah yang tidak sesuai syariat Nabi, sudah banyak yang muncul. Dulu ada namanya Abu Bakar al-Baghdadi, yang disebut dengan Daesh ketika itu. Daulah Iraq dan Syam. Itu singkatan Daesh. Di sini dianalisa oleh para ulama. Siapa yang menciptakan ini? Apakah betul dari internal umat Islam atau buatan orang lain? Setelah diteliti, dikaji, rupanya buatan saja. Jadi bisa diciptakan begitu Bapak Ibu. Dunia ini mudah saja untuk dimanipulasi. Dalam buku Protokolat Yahudi yang dulu pernah kita jelaskan tentang sejarah Yahudi, ada 24 protokolat Yahudi yang dijalankan di dunia hari ini. Contoh salah satunya adalah presiden itu biarlah bukan dari kalangan mereka, yang penting mereka yang menyetir dari belakang. Satu. Yang kedua, media-media wajib mereka kuasai. Hari ini apapun medianya, baik cetak maupun online, itu tidak ada dikuasai oleh orang Islam. Kalau kita posting sesuatu di Facebook misalnya, tak sesuai dengan pemilik Facebook, lenyap. Posting di Twitter, tak sesuai dengan keinginan mereka, lenyap. Masuk ke YouTube, lenyap. Karena bukan kita yang mempunyai, bukan milik orang Islam. Orang Islam hanya menikmati karya-karya orang-orang Yahudi. Dan semua penciptanya itu orang Yahudi. Facebook, Mark Zuckerberg, Yahudi. Microsoft itu siapa pendirinya? Bill Gates. Agnostik agamanya, tak ada agamanya. Handphone Android siapa yang buatkan? Namanya mirip dengan nama orang Sulawesi, namanya Andi Rubin. Apple, siapa pendiri Apple? Yang punya HP iPhone? Steve Jobs. Kemudian pemilik properti terkaya di dunia? Amazon. Mereka semua isinya Bapak Ibu dikuasai oleh beberapa orang saja. Umat Islam menikmati saja. Kemudian satelit yang diterbangkan ribuan jumlahnya di dunia ini, pemiliknya hari ini adalah orang terkaya di dunia. Siapa namanya? Elon Musk. Dan mereka selalu membuat inovasi. Nah, akan muncul kekhalifahan al-manhaj nubuwah, betul-betul tegak di atas kenabian. Fatakunu masya Allah, maka hal itu tegak sesuai kehendak Allah, berlaku sesuai kehendak Allah. Antakuna summa yarfu'aha insyaallah, summa takunu mulkan adan. Setelah itu akan ada kepemimpinan. Fayakunu masya Allah, maka kemudian kepemimpinan ini, kerajaan-kerajaan ini pun tegak sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat pula. Maksudnya diangkat turun itu muncul hilang. Ini kita sebut selama ini yang terus berganti. Tanda-tanda akhir zaman ada yang sudah berlaku. Kematian Nabi itu sudah berlaku. Tanda-tanda akhir zaman ada yang terus berulang-ulang. Dan ada tanda akhir zaman yang belum terjadi. Dalam riwayat sahih disebutkan uqdud sittan baina yaday sa'ah. Hitunglah oleh kerana 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Mauti, kematianku, kata Nabi.
sudah berlalu. Summa fathu Baitul Maqdis, kemudian terbebasnya Baitul Maqdis, ini belum. Kemudian yang ketiga, fitnatun, suatu fitnah, la yadkhulu, tidaklah masuk, illa yadkhulu fi Baitul Arab, fitnah tidak akan masuk kecuali seluruhnya itu memasuki rumah-rumah orang Arab. Ada memahami fitnah yang masuk ke rumah-rumah orang Arab itu adalah handphone, Bapak Ibu. Karena handphone ini pemahaman para ulama ya Bapak Ibu ya. Handphone ini dia bisa membuat orang berpecah. Dia tak nampak, Pak. Dan dia masuk ke sudut terkecil rumah kita. Masuk ke kantong kita, masuk. Beberapa hari yang lalu saya baca berita, ini gara-gara fitnah handphone. Suaminya kerja di luar sebagai pedagang sayur, jual cabai di pasar tradisional, istri di rumah, satu-satu sama-sama punya HP, suami punya HP, istri punya HP. Istrinya ini dikunci HP-nya. Suami minta dibuka. Nak mau istrinya, Pak. Apa salahnya dibuka, kata dia. Sekali suami masih sabar. Kemudian 2 kali masih sabar. Terdengarlah kabar angin, istrinya ini, mohon maaf, sudah keluar dari jalur. Tapi dia tidak dapat memastikan. Diminta lagi, buka kunci. Tidak mau dia, Pak. Karena suami ini marah, akhirnya dia kabur dari rumah. Untuk menenangkan diri. Setelah beberapa hari, balik lagi ke rumah. Diminta lagi secara baik-baik. Sang istri pun tidak mau. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Ini sangat mengerikan. Istrinya sedang hamil, Bu. Cari beritanya. Istri sedang hamil, kemudian lahirlah bayi itu dari perutnya. Dia meninggal. Sang anak hidup. Ketika ditanya, diinterogasi oleh polisi, apa sebabnya? Karena dia HP ini tidak dibukanya. Itulah penyebabnya. Sepele nampaknya. Tapi itulah fitnah yang tanpa kita sadari menyebabkan pecahnya suatu keluarga yang baik. Padahal dahulunya orang ini orang baik, Pak. Suami itu baik, istri baik. Karena mungkin wallahu alam setan membisiki begini dan begitu, lalu kemudian terjadilah perkara yang mengerikan itu. Kita baca komen di bawahnya. Ya banyak yang menyalahkan istrinya karena kenapa tidak diminta, dikasih saja kan cuma minta password. Setiap kali password itu diketahui diganti lagi. Diketahui diganti lagi. Kira-kira sebagai laki-laki ataupun perempuan ada enggak kecurigaan itu? Pasti ada. Laki-laki pun begitu. Jadi kalau nanti HP suami ibu dikunci terus, diganti terus, nah, tengok itu. Harus dibuka. Karena bisa itulah celah setan untuk menyesatkan manusia. Nah, ini yang kita maksud tadi, bahwasanya fitnah akan masuk ke rumah-rumah orang Arab. Nah, pelakunya bukan orang Arab saja, tetapi umat manusia di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian setelah itu takunu mulkan jabariyatan. Kemudian akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka memaksa. Masa ini mungkin ada zaman kita sekarang. Pemimpin-pemimpin yang suka memaksa kehendaknya. Dan ini pun nanti akan lengser, akan habis. Masya Allah, sesuai kehendak Allah. Antakuna, hal itu berlaku. Summa yarfa'uha, kemudian hilanglah zaman itu. Idza syaa ayarfa, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan muncul kepemimpinan sesuai dengan khilafah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza takhadal fai jika harta rampasan perang dimonopoli oleh kelompok tertentu, akan datang suatu masa di mana harta itu disebut sini harta rampasan, tapi sebenarnya harta yang di muka bumi hanya dikuasai oleh beberapa kelompok saja, dimonopoli oleh mereka-mereka saja. Ini satu. Yang kedua, wal amanatu maghnaman.
amanah itu dianggap seperti harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang, orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Amanah kepemimpinan, kekuasaan, mereka akan bersusah payah, berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Apapun yang terjadi dia akan dapatkan. Karena dianggap harta rampasan perang ini Karena dianggap amanah ini, kekuasaan ini seperti harta rampasan perang, dan setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan itu. Yang ketiga, waz-zakatu maghraman. Zakat itu orang membayarnya karena dianggap sebagai denda. Takut dia bayar zakat karena dianggap sebagai denda, bukan sebagai kewajiban. Wa tu'allima li ghairid dini, dan orang-orang belajar bukan untuk tujuan agama. Nah, ini pernah kita sampaikan, akan muncul satu kelompok, la taqumus sa'ah man talabal ilmi, seorang yang menuntut ilmu, liyumari bihi sufaha, untuk membodoh-bodohi orang awam. Ada orang menuntut ilmu tujuannya untuk membongak-bongakkan orang awam. Yang kedua, liyujaril bihil ulama, untuk mendebat para ulama. Menuntut ilmu itu untuk menjatuhkan orang. Yang ketiga, liyasrifan nasa wujuhilaihim, agar orang tertuju seluruh matanya ke dia. Jadi menuntut ilmu tujuan li ghairi dinillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tandanya lagi adalah wa ata'ar rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Seorang suami lebih mentaati, mengikuti kehendak istrinya daripada ibunya, orang tuanya. Akan muncul nanti kelompok di mana sang suami itu tak mampu berbuat kecuali atas kontrol istrinya. Zaman ini sudah atau belum? Wah, cepat apa-apa jawab. Sudah, kata cuman ada yang takut-takut juga sedikit. Andai anggaplah ini belum terjadi, Bapak Ibu, anggaplah belum terjadi. Karena hari ini banyak juga laki-laki yang memang mau menentukan, anggaplah hal ini belum terjadi. Tapi sabda Nabi menginformasikan sesuatu yang akan terjadi. Oke, hari ini belum, Ustaz. Ya, hari ini belum. Tetapi sabda Nabi tak mungkin berbohong. Sebab sabda Nabi ini dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang akan lebih membela pasangannya. Hal ini bukan hanya karena perempuan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kami saja yang kena korban, Ustaz, kata dia. Karena terkadang ibu-ibu ini sering kena korban. Sering. Contohnya, Pak Ustaz, katanya yang paling banyak masuk neraka itu kaum perempuan. Kami lagi yang kena, Ustaz, kata dia. Nah, sebenarnya Bapak Ibu menunjukkan hadis ini, karena perempuan itu nanti di akhir zaman 1:40. Banyak, Pak. Jadi satu laki-lakinya, perempuannya 40. Nah, betul nggak hadis ini? Hadis ini kan 14 abad yang lalu Allah sampaikan. Secara statistik, ya, bisa kita baca tuh Bapak Ibu. Secara statistik, dan ini pernah disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, karena beliau ini seorang pendakwah, mungkin kita katakan, yang berkiprah di kristologi, perbandingan agama. Yang beliau ini membaca semua itu, beliau hafal. Bandingan hari ini 1:20. Satu laki-lakinya, 20 perempuannya. Betul atau tidak ya? Kan kita analisa tuh Pak. Kita tengoklah. Di masjid yang banyak laki itu perempuan. Kalau masjid kita ini laki yang banyak nih. Tapi rata-rata di masjid itu perempuan yang banyak. Oke. Di mall yang banyak laki itu perempuan. Perempuan. Kalau di pasar, kalau di mana lagi Bu? Tempat ngumpul-ngumpul. Di mana Pak? Di stadion. Konser. Laki atau perempuan? Nah, inilah yang menunjukkan. Jadi tidak ada istilahnya hadis misoginis. Hadis misoginis itu hadis yang apa istilah misoginis itu? Hadis yang menganggap perempuan itu adalah korban.
Tidak. Jadi hadis yang menyebutkan tadi, kenapa nanti pengikut Yahudi itu yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Pengikut Dajjal, pengikut Dajjal. Kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan? Karena lebih mudah tertipu. Itu sebenarnya. Contohnya Bu. Contohnya nih. Suami ibu ngomong begini. Ibu sudah berumur 60 tahun. Kata suami ibu, aku tengok Dinda, engkau inilah perempuan tercantik di dunia. Percaya enggak ibu? Tapi senang enggak ibu? Sekali disampaikan, biasa. 2 kali, ya juga ya katanya. Aku tengok dulu tak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, bahkan lebih cantik sekarang lagi, kata suaminya. Betul atau tidak itu Bu? Tapi senang enggak? Kalau enggak senang nanti diubah kata-kata sama suaminya. Sampai kecurigaan. Nah begitulah, mudah sekali kalau perempuan ini tertipu daya. Datang penyanyi K-pop dari Korea yang banyak nonton kaum perempuan. Nah ini karena jumlahnya memang banyak. Di akhir zaman 1 dibanding 40 orang. Nah termasuk dengan hadis ini, anggaplah hadis ini belum berlaku sekarang, tapi suatu saat akan tampak oleh kita, akan kita saksikan kalau kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa adana sadiqahu wa aqsa abahu. Orang-orang lebih dekat dengan kawannya daripada ayahnya. Hadis ini sudah atau belum ya? Lebih akrab dengan kawannya daripada ayahnya. Padahal semestinya seorang anak itu harus lebih akrab kepada ayahnya daripada kawannya. Contohnya Bapak Ibu, kawannya nelpon, kemudian ayahnya nelpon. Kalau hadis ini mengatakan zaman itu orang ini lebih mendahulukan kawannya. Ayo kita sini yuk ngopi di Ucup misalnya. Di Ucup dekat apa tuh? Atau ngopi di Kobeng. Ayah nelpon. Kira-kira yang didahulukan ayah atau kawan? Kawan. Zaman itu kawan. Zaman sekarang kawan juga. Apa tidak terjadi nih Pak? Tidak terjadi berarti itu. Nah. Lalu kemudian wa zaharatil aswatu fil masajid, dan suara-suara meninggi di masjid. Kalau meninggi di masjid, orang memahami teriak. Zahirnya begitu. Tapi kata para ulama bukan berteriak, akan terjadi pertengkaran di masjid-masjid. Oh, gitu Pak. Kalau suara teriak dari dulu, orang dah suara teriak dari masjid. Tapi wa zaharatil aswaq, munculnya suara-suara fil masajid, di masjid-masjid, akan terjadi perselisihan pertengkaran di masjid-masjid. Hari ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi nih Pak. Nah, kalau ingat hadis sebelum ini, dari mana sumbernya suara meninggi di masjid ini? Dari ustadznya, ingat ya. Dari ustadznya, karena ustadznya itu yang membuat masyarakat itu resah. Karena munculnya para khatib, para penceramah pendusta. Itulah penyebabnya. Sehingga bertengkar jamaah itu. Makna hadis itu kira-kira begitu. Nah, berikutnya wasadatul qabilata fasikuhum. Wasadal qabilata fasikuhum. Para pemimpinnya dari kalangan orang-orang fasik. Ini sudah kita sebutkan. Wa kana zaimul qaumi arzaluhum. Orang terkemukanya kala itu adalah orang-orang yang hina. Ini sudah kita jelaskan. Wa akramur rajulu wa ukrimar rajulu makhafatan syarrihi. Seseorang ditakuti, disegani bukan karena wibawanya, karena takut akan kejahatannya. Takut dengan bapak itu, segan dengan orang itu, segan. Kenapa segan? Karena dia orang mulia. Dulu begitu. Oh, dia Gus, dia kiai, segan. Kalau sekarang segan saya dengan orang itu karena nanti kalau kita nggak hormati, dia akan buat bisnis saya ini terputus. Terpaksa dia Pak. Jadi orang menghormati kita, orang menghormati orang lain karena ada rasa takut dalam diri mereka. Sudah atau belum yang semacam ini? Sudah, kencang ya Bu ya.
Ya, kalau saya buat contoh nanti viral pula videonya nanti. Tak perlulah buat contoh-contoh yang berkaitan dengan sekarang. Karena ada tim kita yang siap memotong-motong video ini. Oke, baik. Kita akan ambil garis umumnya saja. Orang dihormati kala itu bukan karena wibawanya, bukan karena ilmunya, bukan karena kehormatannya, tapi karena orang takut dengan dia. Wih, bapak itu akhirnya hormat dengan dia. Oh, ini orang ini. Hormat kita dengan dia. Apapun kita akan sanjung dia disebabkan akan memberikan efek buruk terhadap kehidupan orang lainnya. Lalu kemudian wa zaharatil qainatu wal ma'azif, dan akan munculnya banyak biduanita dan alat-alat musik. Banyaknya biduanita, yaitu para penyanyi dari kalangan kaum perempuan. Berarti dunia artis itu takkan padam berarti, Bu. Dan kita pun senang nontonnya, Bu, ya. Apalagi ada acara silet, ada acara gosip. Senang pula telinga dengarnya tuh. Ini baru saja menikah, ini cerai pula, ini rumah tangganya. Dibuat pula oleh hostnya itu mendebarkan hati. Jadi kita kalau tak nonton rasanya tak sedap hidup hari itu. Enak betul dengarnya. Saya pun makan di rumah makan, diputarlah siang-siang itu. Entah silet, entah gosip, entah pisau, entah apalah namanya apanya. Judulnya itu. Pokoknya dengar tuh Pak memang asik. Asik rupanya mendengar yang begitu tuh. Si fulan ni menikah, sebulan ni sudah cerai pula rupanya, kata dia. Enak mendengar yang begitu. Munculnya para biduanita, para penyanyi. Berarti dunia artis itu tak akan pernah habis. Berdasarkan riwayat ini. Dan ma'azif, dan nyanyian itu akan selalu beragam, akan selalu berkembang. Wa syuribatil khumur, dan minuman mabuk itu akan dihalalkan. Ini kerjanya ulama ini. Yang mabuk itu menjadi halal, yang haram itu menjadi halal. Sudah atau belum yang semacam ini? Sudah banyak yang semacam ini. Yang artinya produk haram itu karena kehebatan tanda petik ilmu mereka, akhirnya berubah hukum itu menjadi halal. Yang terakhir Bapak Ibu, wala ana akhiruhum hadhil ummati awwalaha. Orang-orang yang belakangan muncul akan mencela orang-orang yang dahulu. Di yang belakang ini muncul menganggap orang-orang terdahulu mereka itu orang-orang yang tidak berguna. Hari ini mungkin belum Bapak Ibu. Kita masih menghormati leluhur kita. Siapa dulu yang berjasa ke masjid ini, kita hormati dia. Siapa dulu yang membuat program di masjid ini, kita masih menghormati. Mereka sudah berlalu, meninggal, ganti generasi, ganti generasi lagi, masih menghormati. Tapi berdasarkan riwayat ini, nanti di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok manusia-manusia yang mana mereka mencela orang-orang terdahulunya, menganggap apa yang dibuat oleh terdahulu mereka itu dengan perbuatan yang tidak layak untuk ditiru. Nah, celaan itu macam-macam lah modelnya. Ada mungkin yang mengatakan sesat, ada mungkin yang mengatakan ini tak layak, tak sesuai Quran Sunnah, macam-macam. Tak bisa pula kita telusuri satu persatu. Karena hadis Nabi menyebutkan garis umum saja. Maka di sinilah peran para ulama untuk menggali daripada hadis-hadis tersebut. Baik Bapak Ibu, kita habiskan pagi ini tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang berikutnya, 2 dari 3 permintaan Nabi yang dikabulkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yaumin minal aliyah. Bahwa suatu hari Rasulullah berada di tempat yang tinggi. Hatta idza marra bi masjidin Bani Muawiyah. Ketika melewati masjid Bani Muawiyah. Wa dakhala wa raka'a fi rak'ataini. Beliau masuk dan kemudian salat 2 rakaat. Wa shallaina ma'ahu, dan kami, kata para sahabat, ikut salat bersama Nabi. Wa da'a rabbahu tawilan. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang panjang. Summan sarafa ilaina, lalu kemudian beliau menghadap ke arah kami. Faqala, lalu beliau bersabda, sa'altu rabbi salasan, aku minta pada Tuhanku 3 perkara. Fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan, diberikan kepadaku 2, yang 1 ditangguhkan. Yang pertama, sa'altu rabbi, aku minta kepada Tuhanku, alla yuhlika ummati, Allah tidak memusnahkan umatku, bisanati fa'ataniha, dengan suatu musibah Allah terima.
Jadi umat Muhammad ini tidak seperti umat yang dulu. Kalau umat dahulu ketika mereka bermaksud Allah hancurkan. Umat Muhammad tidak. Banyak pun dosanya dia akan tetap langgeng. Yang kedua itu dikabulkan oleh Allah. Kecuali ada teguran-teguran. Itu pun segelintir orang saja. Yang bermaksud itu banyak, yang kenanya segelintir saja. Artinya ini diterima oleh Allah doa Nabi. Yang kedua, wasa'altuhu Allah yulika ummati bil gharaq. Umatku itu tidak ditimpa musibah berupa tenggelam seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Fa'ataniha. Kemudian Allah mengabulkannya. Yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah. Wasa'altuhu, dan aku minta Allah yaj'ala ba'sahum bainahum, agar tidak ada saling cela-mencela di antara umatku. Dan ini Allah tidak terima. Bainahum fama'aniha, dan Allah tidak terima. Ada suatu tulisan saya baca tentang ini. Sebenarnya bukan Yahudi yang kuat Bapak Ibu. Yahudi bukan Yahudi yang kuat, tetapi internal umat Islam yang lemah. Ini analisanya ke sana, Pak. Yahudi tidak kuat sebenarnya. Hanya saja umat Islam itu yang lemah. Makanya ada istilah cakap-cakap bonga orang. Kalaulah umat Islam di Timur Tengah itu buang air kecil, tenggelam Israel itu. Begitulah bahasa bodoh-bodohnya, begitulah Pak. Betul enggak Pak? Saking banyaknya umat manusia. Karena 8 miliar manusia hari ini, setengahnya hampir orang Islam. Tetapi kenapa tak sanggup untuk membela kawasan yang lebarnya 5 kilo, yang panjangnya cuma 45 kilo? Karena lemahnya internal umat Islam. Sebab hadis sebelumnya, Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya teksnya, tapi begini bunyinya. Setan isal syaitan, setan telah berputus asa ayya'budahul musallun, agar orang-orang yang salat itu untuk menyembahnya. Walakin at-tahrish bainahum, akan tetapi setan menciptakan adu domba di antara internal umat Islam. Inilah yang berlaku hari ini. Umat Islam internalnya diobrak-abrik. Itulah bahasa kitanya Bapak Ibu. Sehingga sibuk kita dengan internal saja. Tak sempat mikirkan ini, tak sempat mikirkan itu. Sehingga mana yang hak, mana yang patut tidak sanggup untuk kita lakukan. Wallahu alam bissawab. Nah, setelah tanda-tanda ini muncul, datang silih berganti. Setelah itu nanti umat Islam dalam keadaan sangat sulit dan sangat sulit. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada umat ini pemimpin yang disebut dengan Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Apakah dia sudah lahir? Seperti apa ciri-cirinya? Ada orang Pekanbaru, orang Ocu, datang ke kantor Ikmi Toda. Kata dia, sayalah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sudah muncul di Kampar. Nah, ada nggak pengikutnya Bapak Ibu? Ada Pak. Bayangkan Pak, ada pengikutnya Bu. Saya mengaji di satu masjid 2 tahun di situ. Saya mengaji, datanglah ibu-ibu ke saya. Ustadz, ya, Ustadz mau nggak berbaiat ke saya? Baiat apa itu Bu? Saya ini adalah tim sesnya Imam Mahdi. Helper Mahdi bahasa dia tuh. Kalau Arabnya Ansarul Mahdi. Saya pun menggeleng-geleng Pak, dan berkata dalam hati, 2 tahun mengaji tak masuk rupanya kaji. Awak pula yang dibaiat dia. Padahal sudah kita jelaskan Imam Mahdi itu namanya siapa, asalnya mana, fisiknya jelas Pak. Imam Mahdi itu fisiknya Pak, mohon maaf, tak ada yang gendut. Ini gendut. Itu salah satu fisik pirik tuh. Di Imam Mahdi itu orang Arab, bukan orang Ocu. Situ saja sudah menyalahi. Mohon maaf lagi, hidung Imam Mahdi itu fisiknya kayak orang Arab, hidungnya mancung. Mohon maaf, hidungnya pesek. Nauzubillah. Ciri-ciri semacam ini perlu nanti kita pelajari. Mungkin tidak berlaku kepada kita sekarang. Tidak kita tengok. Tapi video-video kita mungkin ditengok oleh orang-orang yang datang kemudian. Setidaknya kita punya wawasan sedikit tentang ciri-ciri Imam Mahdi. Ya, karena
karena akan muncul 30 salasuna kadzabuna dajjalun. Akan muncul 30 orang yang mengaku nabi dan mengaku pengikut nabi, yaitu Imam Mahdi tadi. Akan muncul nanti 30 orang jumlahnya. Yang sudah muncul Musailamah Kadzab, kemudian Al-Ansi di zaman-zaman Nabi. Zaman kita sekarang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada pula yang di Banten itu mengaku nabi, ada mengaku malaikat. Siapa namanya, Pak? Mengaku malaikat ada juga, Pak. Ayahnya, abangnya, adiknya malaikat mungkar nakir, malaikat maut. Yang terakhir mengaku Tuhan. Ditanyalah oleh ustaz-ustaz di Banten itu, kenapa Bapak ngaku Tuhan? Ya, jawabannya sederhana, Pak. Ya, gimana lagi Ustaz, kata dia. Nabi sudah ada, malaikat sudah ada, Tuhan yang belum, kata dia. Sederhana kali jawabannya. Luar biasa. Begitu awamnya umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah ini kita akan memasuki fase tanda-tanda kiamat besar. Baik, pertanyaan saya. Ada 2 buku. Nah, mungkin ini butuh penjelasan. Mengapa mata tertuju kepada negeri Syam? Kenapa? Akhir zaman. Syam tempat yang paling diberkati. Oke, itu betul. Tapi kenapa tertuju mata? Dari dulu kan sudah berkati Syam itu. Kenapa mata tertuju ke sana? Silakan, Pak. Ya, yang belakang pakai peci putih. Karena mereka sering terzolimi. Ya, karena sering terzolimi setiap hari, sehingga kita mungkin tak tahan menengoknya, sehingga mata tertuju ke sana, orang sudah muak, sehingga mereka akan berbondong-bondong ke negeri Syam. Silakan, Pak. Allahu Akbar. Satu lagi. Oke, baik. Ini buku akhir zaman, buku sifat 20 ini saya tulis untuk menjelaskan kepada orang yang menyalahkan sifat 20. Ya, sebenarnya itu saya tulis ini. Karena kata dia sifat 20 itu tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis. Padahal buku ini atau pelajaran sifat 20 ini diajarkan di pesantren dari dulu sampai sekarang. Dan oleh ulama kita dari zaman ke zaman. Kalau di Jawa itu wajib nih, Pak, materi ini nih. Maka buku ini saya tulis sederhana. Sifat wujud dalilnya apa, Al-Qurannya mana, hadisnya mana, pendapat ulamanya mana. Itu saja isinya. Sehingga menjadi pegangan bagi umat Islam dalam mempelajari akidah sifat 20. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu yang dulu pernah belajar sifat 20 dan disalahkan orang, sebenarnya itu tidak salah sebab dalilnya lengkap. Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Baik, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 tanda akhir zaman yang kita pelajari pagi ini. Ya, silakan. Baik, 1, 2. Oh iya, suami yang lebih mendengarkan kata istrinya daripada orang tuanya. Betul nak, Bu? Betul. Bukan saya yang jawab ya. Oke, silakan ambil bukunya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu isyraq sudah masuk. Ya. Kita tutup kajian kita dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawah. Rabbana afir alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Palestin wa fi Gaza khususan Rafah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin
munira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.